Lampung hadir. Oh, Lampung, Insya Allah Lampung hadir. Ada dari Lampung ya, mewakili Sumatera berarti ya. Dari Kalimantan ada? Atau mungkin dari Sulawesi? Mojokerto, oh, ya, Mojokerto hadir. Oke, Insya Allah. Sukabumi, dari mana-mana ya, Insya Allah. Sumatera Selatan, oke. Oke, mungkin kita sapa dulu ya narasumber kita nih, Kang Ustadz nih ya, Ibrahim Fayad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ahlan. Insya Allah. Gimana kabarnya, Kang? Pagi hari ini? Alhamdulillah. Sehat ya, Alhamdulillah ya. Iya, Alhamdulillah kembali saya bisa bertemu ya, bertatap muka dengan teman-teman sahabat MPI semua, dimanapun berada setelah absen kurang lebih 2 pekan ini ya, baik di serial Tafsir Talk maupun di Superhero Islam, karena ada hal yang memang harus dikerjakan dan belum selesai dalam satu waktu, jadi ya harus berlanjut sampai 2 pekan ya, 2 pekan di setiap hari Sabtunya kemarin. Gak apa-apa, Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi teman-teman sekalian gitu kan di serial Tafsir Talk nih kali ini gitu kan, tetap dengan semangat menuntut ilmu sebagaimana biasanya gitu. Oke teman-teman sekalian, mungkin kita langsung mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Teman-teman sekalian, alhamdulillahirabbil kita dapat berjumpa kembali, diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun secara virtual ya. Namun semoga walaupun secara virtual ini membawa berkah di mana kita dapat berkumpul walaupun dari daerah yang sangat jauh ya. Semua dapat berkumpul di sini dalam satu majelis dengan niat untuk menuntut ilmu demi meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua, salawat serta salam marilah kita haturkan teman-teman sekalian kepada junjungan kita Nabi besar Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat beliau senantiasa istiqomah menjalankan sunnah dan juga ajaran beliau hingga hari akhir kelak. Dan semoga kita semua teman-teman sekalian yang hadir pada kesempatan kali ini telah mendapatkan syafaat dari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kita buka teman-teman majelis kita dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah ya teman-teman sekalian, kita dapat berjumpa kembali nih di kesempatan kali ini di serial 2 mingguan dari teman-teman mahasiswa pencinta Islam, yakni serial Tafsir Talk, membahas tafsir dengan lebih ringan dan juga menyenangkan. Di pertemuan sebelumnya ini ya kita nggak sempat ketemu, tapi alhamdulillah digantikan oleh Mas siapa waktu itu ya, Mas Rafli ya, insya Allah ya, kalau saya nggak salah ingat waktu itu ya. Sepertinya seru ya di pertemuan sebelumnya pembahasannya gitu kan, dan kita lanjutkan di pertemuan kali ini gitu dengan pembahasan yang tidak kalah serunya, lebih menarik. Dan ini kalau teman-teman sekalian kemarin lihat ya di posternya, di pengumumannya gitu kan, kita angkat satu judul, satu tema yang itu lagi booming nih hari ini di tengah kita gitu kan, tentang Among Us gitu kan, sebuah game, mobile game gitu yang belakangan ramai. Lalu gimana sih kok bisa mobile game ini kemudian bisa menginspirasi kita untuk diangkat dalam sebuah tema ini ya, tema obrolan ilmu kita pada pagi hari ini gitu kan. Bersama kita untuk menjawab itu telah hadir nih Kang Ustadz ya, Muhammad Ibrahim Fayad. Seperti biasanya beliau bersama kita di sini. Untuk yang teman-teman yang mungkin belum familiar dengan beliau ini adalah salah satu dari musyrif tahfidz di salah satu International Islamic Boarding School di Kota Malang gitu kan. Beliau juga hari ini masih berada di semester akhir nih, sedang mengerjakan tugas akhirnya sebagai mahasiswa di Universitas
Universitas Brawijaya Malang. Sampai belibet saya ngomongnya nih. Universitas mahasiswa lagi yang bilang. Seperti itu ya, insya Allah ya. Beliau juga seorang hafizul Quran, gitu kan, pernah menjuarai MTQ MN tingkat nasional, Musabaqah Tilawatil Quran untuk mahasiswa tingkat nasional. Jadi saya pikir sangat pas sekali ya kalau beliau kita ajak untuk berbincang-bincang masalah tafsir dengan bahasan yang ringan ala teman-teman milenial ya, teman-teman mahasiswa hari ini gitu, insya Allah. Oke, Kang Faid masih nyambung ya sama kita ya? Hadir. Masih bergabung bersama kita. Ini videonya mati ya kan? Apa memang mati atau seperti apa nih? Video saya mati tak? Kalau di saya sih mati. Atau gimana di teman-teman yang lain? Atau cuma di saya aja? Kalau suara jelas ya, alhamdulillah. Ada, coba cek lagi, ada? Hidup. Hidup ya? Oh, hidup. Oh, berarti di saya aja nih yang bermasalah ini. Kalau di saya mati soalnya. Oke, muncul. Oke, alhamdulillah. Sudah ada kan? Hari ini, udah, lancar. Alhamdulillah. Hari ini kita ngomongin sesuatu yang lagi hits nih di sekitar kita nih, Kang. Tema kita ya kan. Nah, sebagaimana kemarin teman-teman sahabat MPI dapat posternya, dapat pengumumannya, mungkin kita bahas tentang Among Us gitu ya. Game yang hari ini ngetren banget nih di kita gitu. Main juga kan? Sempat main juga? Belum pernah sih. Belum pernah ya? Ya tapi Masya Allah, ini boomingnya memang bener-bener ya. Akhir-akhir ini ya. Saya juga belum sempat belum sempat tahu itu gimana permainannya. Jadi untuk ini cuma baca-baca aja sih sekilas gimana gamenya gitu. Mungkin teman-teman nanti sahabat MPI bisa ya ngasih tahu itu sebenarnya game kayak gimana sih gitu di kolom komentar gitu. Oke, berbicara tentang Among Us nih, terus di situ ada impostor katanya ya kan ya. Sebenarnya kita berbicara tentang Nabi Musa alaihissalam gitu dan juga kaumnya ya, Bani Israel ya kan ya. Nah, mungkin sebelum kita jauh masuk nih, mungkin teman-teman dan juga saya mungkin perlu tahu nih sebenarnya Bani Israel ini siapa sih gitu. Keturunannya siapa, berada di mana gitu kan. Dan juga bagaimana sih kemudian Allah menceritakan itu dalam Quran tentang mereka gitu kan. Oke, sebelumnya mungkin Kang Fayat perlu menyapa sahabat MPI dulu ya. Tadi belum sampai lupa saya. Silakan kan. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah pagi hari ini kita masih diberi banyak kesempatan ya, banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Kesempatan untuk bertemu virtual terutama, kesempatan yang mungkin dimiliki atau bahkan didambakan oleh orang lain tapi tidak dimiliki kesempatannya oleh yang mendambakan itu. Maka di sini menjadi satu nikmat yang perlu kita syukuri bahwa di sini kita masih bisa berkesempatan dan berkemauan untuk berkumpul secara virtual lewat kajian rutinnya dari MPI Malang, mahasiswa pencinta Islam Malang. Maka ini menjadi satu kesempatan yang harus kita maksimalkan, bahwa Sabtu pagi kita ya, weekend kita masih bisa kita manfaatkan untuk hal-hal yang bermanfaat gitu. Oke. Yang pertama, yang kedua, salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dengan
jasa beliaulah kita bisa bertatap muka seperti ini, membahas, berdiskusi terkait Islam gitu ya. Ini menjadi satu hal juga yang ya lagi-lagi harus kita syukuri. Oke, teman-teman semua, pagi ini saya sangat senang sekali ya. Selain memang pagi ini dibuka dengan hal-hal yang cukup menyenangkan, kemudian disusul pula ketika hadir ke dalam majelis virtual ini, saya juga dihadapkan dengan teman-teman sebanyak 30, berapa itu? 30-an sekian ya. 30-an sekian, alhamdulillah. Nah, ini ya ternyata masih banyak anak-anak muda seperti kita di luar yang kemudian masih tertarik dengan acara-acara semacam ini, dan kemudian mudah-mudahan ini bisa menjadi istiqomah ya, bisa menjadi satu agenda yang dirutinkan untuk kita, yang kemudian menjadi satu amalan baik yang bisa kita pertahankan ke depannya. Oke, terkait bahasan pagi ini, Among Us. Jujur saya juga belum pernah main, Kang. Belum pernah main, cuma karena rame kok kayaknya seru ya, Iya. Lihat YouTube, tanya-tanya teman, gimana sih itu mainnya? Oh gitu. Kayak terus langsung teringat dengan kisahnya Nabi Musa dan Bani Israel gitu kan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ke-67 sampai 74. Itu saya langsung teringat kayaknya pertemuan kali ini dipakai buat bahas cerita ini seru kali ya. Nah gitu. Akhirnya kemudian muncullah pembahasan terkait tema ini, Among Us. Terus sebenarnya juga saya impostor itu apa, kemudian Human itu apa, ngapain, mainnya kayak gimana, nggak tahu sebenarnya, cuma nggak apa-apa. Dari yang pengetahuan yang sebatas saya itu ternyata kayaknya impostor itu yang ini nggak sih, yang dia bunuh kemudian terus bisa nuduh temennya juga kayak kamu yang bunuh ya gitu kan sih, iya nggak sih, bener nggak sih? Nah, terus kurang tahu juga sih ya, kemarin juga cari datanya juga browsing kan, by browsing aja. Mungkin teman-teman mungkin kalau ada cara main Among Us yang lebih keren mungkin bisa taruh di kolom komentar kali ya, gimana gitu. Yang saya tahu itu dia si impostornya ini bunuh-bunuhin orang, terus sudah bunuh dia ngelapor gitu kan, kayak siapa nih yang bunuh, padahal dia sendiri kan yang ngebunuh kan, siapa nih yang bunuh, kamu ya nggak ngedunduh gitu kan. Jadi saya teringat terkait dengan kisahnya Nabi Musa alaihissalam dengan Bani Israel. Nah, terkait pertanyaan Mas Dana tadi ya, terkait Bani Israel. Siapa itu Bani Israel? Ya, kita perlu tahu dulu dari awal. Mungkin itu cukup familiar di telinga kita, Bani Israel. Sering kita dengar. Nah, mungkin kita akan bahas bagaimana ulama menjabarkan terkait dengan Bani Israel ini sendiri. Oke, dilihat dari harfiahnya, arti kata perkatanya ya. Bani itu artinya adalah anak-anak, keturunan ya, keturunan. Israel adalah Israel. Israel di sini adalah dinisbatkan kepada Nabi Yakub. Siapa Nabi Yakub? Orang tuanya dari Nabi Yusuf. Siapa Nabi Yusuf? Nah, kalau kita biasa sering kenalnya Nabi Yusuf itu adalah nabi yang paling ganteng gitu ya. Paling ganteng, paling rupawan, yang bahkan para malaikat pun bahkan para istilahnya orang kerajaan pun mahadza basyara in hadza illa malakun karim. Seakan-akan melihat Nabi Yusuf itu seakan-akan melihat malaikat, saking gantengnya. Seakan-akan seperti melihat malaikat, karena ya itu tidak seperti manusia kegantengannya. Nah, itu Nabi Yusuf. Nah, Israel di sini adalah dinisbatkan kepada Nabi Yakub, orang tua atau ayahnya dari Nabi Yusuf. Maka Bani Israel adalah keturunannya Nabi Yakub. Ya. Nah, kan Nabi Yusuf punya saudara banyak tuh kan, berapa saudara, sekitar 12 ya kalau nggak salah. Mungkin bisa dikoreksi kalau saya salah. Nah, itu kemudian itulah yang keturunan-keturunan dari 12 anak Nabi Yakub itu yang kemudian menjadi jadi Bani Israel banyak tuh ya. Nah, terus kemudian itulah kemudian istilah Bani Israel
jadi dari keturunannya Nabi Yakub. Kemudian kaum Bani Israel inilah kemudian yang dibimbing oleh Nabi Musa, ya, yang dibimbing, dan kemudian muncullah juga istilah Yahudi. Ya. Yahudi ini mereka adalah satu kaum yang beriman hanya kepada Nabi Musa. Mereka dulu beriman kepada Nabi Musa, tapi menolak ajaran setelah Nabi Musa. Jadi mereka sampai sekarang tetap memegang ajaran Nabi Musa. Padahal sudah datang setelahnya ajaran Nabi Isa, Nabi Muhammad, dan seterusnya, yang harus diimani. Tapi mereka kekeh hanya mau ngikut di Nabi Musa saja. Nah, makanya jadinya seperti itu. Nabi Musa. Oke, itu tadi tentang siapa itu Bani Israel ya, kan? Masih ada ini penjelasan lebih lanjutnya kan? Ya, itu terkait Bani Israel. Cukup dulu ya, mungkin ya. Oke, itu terkait Bani Israel dan juga Yahudi, karena memang kadang-kadang sering disangkut pautkan juga ya kan ya antara keduanya itu ya. Ya itu, memang Yahudi itu memang dari ada penjelas. Yahudi memang dari Bani Israel. Tidak semua Bani Israel itu Yahudi. Oke. Ya. Itu Yahudi. Oke, jadi kita perlu perjelas nih ya teman-teman sekalian ya batasan-batasannya gitu. Jadi sekarang tidak selalu serta merta langsung sama gitu ya teman-teman sekalian. Oke. Mungkin di ini ya di kesempatan untuk pagi hari ini nih sepertinya melihat kita akan membahas tentang kisah Nabi Musa dan juga Bani Israel. Ini kayaknya teman-teman untuk pagi ini kita akan lebih banyak mengupas cerita ya teman-teman ya. Kita akan lebih banyak mendengar kisah sepertinya. Nah dari kisah itu nantinya kita bisa mengambil hikmah seperti itu ya. Dan kita bisa tahu nih, oh ternyata ini loh yang relate dengan tadi ya, tentang Among Us tadi ya. Nah ini udah ada yang komen nih kan, menjelaskan tentang siapa itu impostor di game itu, karena katanya kumpulan karakter jelek jadi satu gitu kan katanya nih. Adu domba. Yang memberikan keterangan seperti itu. Ya. Iya. Oke, mungkin kita perlu tahu nih ada kisah-kisah seperti apa aja sih kan antara Nabi Musa dan juga Bani Israel gitu. Sebelum nanti kita tahu, oh ini loh kisah yang sebagaimana impostor dalam game gitu. Oke, terkait dengan kisah, kita langsung masuk ke kisah ya, dalam yang kemudian saya kaitkan terhadap game Among Us ini, karena di situ ada impostor yang tadi saya sebutkan, sepengetahuan saya ya, bahwa impostor di samping tadi yang juga sudah disebutkan oleh teman-teman, kemudian perilaku serupa kan juga seperti itu. Habis bunuh, kemudian dia mencet tombol report gitu ya, bener ya? Mencet tombol report, terus padahal dia yang bunuh, dia yang nge-report, terus dia kayak, hitam bunuh nih, merah nih, merah yang ngebunuh nih, padahal dia yang ngebunuh. Nah, di masanya Nabi Musa, konon dijelaskan dalam beberapa riwayat, ada yang menjelaskan bahwa satu riwayat menjelaskan pelakunya ini adalah seorang seorang ponakan. Jadi misalkan si korban katakan si A. Si A ini orang yang kaya, tapi tidak punya keturunan. Kemudian si B ini adalah ponakannya dari si A. Kemudian yang dia menginginkan harta warisan dari si A. Ternyata sengketa warisan ini sudah ada dari zaman Nabi Musa gitu ya, incer-inceran warisan. Dia nggak punya anak nih, hartanya banyak nih kan. Jadi bukan zaman sekarang aja ya, hal-hal seperti itu ya. Ya memang harta ini ternyata luar biasa godaannya dunia. Iya. Ketika melihat itu tergoda lah, artinya ya dengan dorongan setan juga kan seperti itu. Kemudian dia akhirnya membunuh si A, si korban ini. Si pelaku ini ya kemudian membunuh untuk dalam mengharapkan mendapatkan warisannya. Dibunuhlah, kemudian dibawalah mayatnya. Dia yang bunuh, dia yang bawa, dia yang geletakin, dia yang ngumpulin. Terus tanya nih,
siapa nih yang bunuh nih? Nah, siapa nih yang bunuh nih? Rusuh itu langsung ngumpul. Kok kamu ya karena tuduh itu akhirnya rusuh lah kondisi kacau itu karena saling tuduh. Siapa ini yang bunuh nih? Kurang aja. Akhirnya nggak terima karena saling dituduh, pada nggak terima. Ya ada yang bacok-bacokan lah ya segala macam. Akhirnya kemudian ada satu orang bijak yang menengahi. Kan kayak ini apa nih ribut-ribut ya? Ada apa nih kok tawuran ini anak STM apa? STM mana lu? Terus kemudian padahal kita punya Nabi Allah di tengah kita, kata orang bijak. Kita punya Nabi Allah di tengah kita, yaitu Nabi Musa. Kemudian dibawalah kerumunan tadi kepada Nabi Musa. Wahai Nabi Musa, berilah kami petunjuk terkait dengan kasus pembunuhan ini. Ceritanya seperti itu awal mulanya. Kemudian dari situ Nabi Musa pun memerintahkan atas perintahnya Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka, kepada Bani Israel, yaudah sekarang sembelih sapi betina. Nah, itulah awal mula kenapa surat ini dinamakan Al-Baqarah. Ya, karena di dalamnya juga ada pembahasan terkait Al-Baqarah, terkait sapi betina. Ya, tuh. Terus kemudian disuruhlah kaumnya untuk menyembelih sapi betina. Terus heran lah ya, maksudnya Bani Israel ini kayak, lah kan kita tanyanya siapa pembunuhnya kok kita disuruhnya nyembelih sapi lah ya, kan kayak gitulah istilahnya ya. Kamu macam-macam kamu, Nabi Musa sungguh sangat jauh gitu ya. Kita tanyanya apa, disuruhnya apa? Kamu mau ngerencanain kita, mau ngejek kita, nah itulah itu protes. Kalau dalam ayat bahasanya qalu atattakhizuna huzwa. Kamu itu mau ngejek kita, nyuruh kayak gitu. Nah, tadi terus kemudian saya bahasakan seperti itu. Apa namanya? Kita kan tanyanya siapa yang bunuh? Oh, ini si A. Kok kamu malah nyuruh kami nyembelih sapi? Kamu bercanda, kan? Nah, itulah. Qala a'udzu billah. Apa kata jawaban Nabi Musa? Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Oh, enggak. Aku berlindung kepada Allah untuk menjadi bagian dari orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Maksudnya adalah ya apa namanya? Ya tidak ada maksud untuk mengejek-ngejek, menjelekkan atau menghina kalian. Ya, ini memang murni perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oke lah kalau gitu, kata Bani Israel istilahnya dengan bahasa saya ya. Oke lah kalau gitu. Sapi betina yang kayak gimana deh? Yang harus kami sembelih supaya pelakunya ketemu. Istilahnya kan gitu. Kemudian dijelaskanlah dalam ayat berikutnya apa namanya? Bentuknya adalah qala innahu yaqulu innaha baqaratun la taridu wala bik awanum baina dzalik. Tidak tua, tidak muda. Perantara di antara keduanya gitu ya. Awanum baina dzalik. Nah, usianya itu yang enggak tua, enggak muda. Fa'alu ma tu'marun. Ya udah sana. Sudah jelas kan? Sudah cukup jelas, enggak tua, enggak muda. Tapi dengan kejelasan itu pun Bani Israel masih menanyakan. Ya udah, terus warnanya apa? Usianya sudah ketemu, warnanya kayak gimana? Masih ditanya lagi sama Bani Israel. Kemudian dijawablah. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra faqi'ul launuha tasurrun nazirin. Warnanya kuning yang kalau ngelihat itu kayak menyenangkan gitu, kayak ngelihat bidadari gitu kan, kayak menyenangkan. Sapinya kok keren banget, nyinclong gitu kan, kayak enak lah, menyenangkan. Tasurrun nazirin. Kalau dilihat itu enak. Nah, sudah kayak gitu, sedetail itu, ternyata Bani Israel itu masih tanya lagi. Ya, coba tanya lagi kan ke sapinya itu yang kayak gimana. Kalian dijelasin lagi. Baqaratul la dzalulun tusirul ard wa la tasqil harth musallamatul la syata fiha. Yang enggak boleh, yang enggak pernah dipakai bajak. Pokoknya itu apa namanya? Sapinya itu udah enggak pernah dipakai neko-neko lah istilahnya gitulah ya. Pokoknya sapi yang terawat pol, nah gitu lah istilahnya ya. Oke. Qalul ana ji'ta bil haqqi fadzabahuha wa ma kadu yaf'alun. Karena sampai sedetil itu sapinya apa tadi? Usianya enggak tua, enggak muda. Warnanya kuning, enak dilihat. Terus enggak pernah dipakai neko-neko ya.
pakai bacok segala macam, nggak pernah dipakai aneh-aneh. Fadzabahuha wa ma kadu yaf'alun. Maka udahlah sembelih lah ini sapi yang udah mendetil seperti ini. Dan karena kriterianya yang mendetil, Bani Israel tuh hampir tidak melakukan karena saking sulitnya. Coba zaman sekarang wes kita nemukan sapi yang serupa aja, masya Allah ya sulitnya luar biasa itu. Ya begitulah yang dirasakan Bani Israel pada waktu itu. Di sapinya ini kok carinya kok susah. Padahal perintah awal hanya sembelihlah sapi betina, cukup. Ya itu ya. Cukup. Tapi ditanya sampai detail, bahkan wa makadu yaf'alun. Sampai Bani Israel itu hampir tidak bisa mengerjakannya, menemukan sapi yang dimaksud oleh Nabi Musa. Itu kan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini baru sudah ketemu dalam riwayat itu banyak riwayat yang menyebutkan ada yang ketemunya sapinya itu dimiliki oleh nenek tua yang kemudian memiliki banyak anak yatim piatu. Ada riwayat lain yang kemudian sapinya ini milik anak yang soleh, yang dia itu adalah sapi warisan dari orang tuanya yang juga soleh, gitu kan. Yang kemudian sapinya ini dibiarkan digembalakan di hutan yang lama, makanya warnanya bisa segitu bagusnya dan tidak pernah digunakan untuk membajak. Sinyalnya guys. Dan seterusnya. Ya, wallahu a'lam ya. Nah, maka di sini intinya adalah sapinya itu ada dan kemudian ditebus dengan harga yang mahal. Ya. Yang harusnya mungkin harga sapi betina mungkin berapa sih ya? Berapa dinar gitu. Nah, itu harus ditebus dengan dinar atau emas sebanyak kulit dari sapinya. Jadi saking mahalnya karena begitu langkanya sapi itu, maka ditebus dengan harga yang sangat mahal. Nah ini kemudian dalam satu riwayat juga Bani Israel mengeluhkan harga yang sangat mahal ini ke Nabi Musa. Nabi Musa kok harganya segini, mahal sekali ini, gimana nih kalau kita nggak sanggup beli nih, maksudnya seperti itulah, kok mahal banget ini. Ya kalian salahnya banyak mau. Ya. Orang cari sapi betina aja kok susah gitu. Sekarang suruh dapat yang kayak itu ngeluh lagi gitu kan, harganya mahal, ya salahnya sendiri banyak tanya kan gitu istilahnya gitu. Ya udah sana beli, minta kasihlah apa yang dia minta gitu, karena itulah yang diwajibkan kepada kalian karena kalian sudah bertanya. Kemudian akhirnya dibelilah sapi betina yang sudah sesuai ciri-ciri yang dijelaskan dan kemudian dengan harga yang mahal. Kemudian disembelihlah, kemudian dipukullah mayat si A tadi ya. Mayat si A tadi dipukullah dengan sebagian dari tubuh sapi yang dipotong. Ada yang menyebutkan pakai ekornya, ada yang menyebutkan pakai kakinya, dan seterusnya. Intinya adalah bagian dari sapinya. Ya. Bagian dari sapinya, entah yang mana, wallahu ta'ala alam. Kemudian setelah dipukul orang tadi, ya, mayat tadi maksudnya dipukul, bangunlah dia, kemudian dia tuh impostornya gitu. Dia tuh impostornya, kayak kalau misalkan teman-teman yang main Among Us gitu ya, kalau nggak salah yang udah mati itu nggak boleh ngomong ya, bener ya? Ada peraturan seperti itu ya, kayak yang udah mati kan jadi hantu, kemudian bisa keliling tempat mainnya itu, kemudian kayak kalau ada yang nge-kill, kalau ada yang ngebunuh gitu, dia pasti tahu gitu kan, kayak wah ini nih yang bunuh nih kan. Nah seperti itu. Nah, ini orang yang mati ini, si mayat yang ini juga gitu bangun. Dia yang bunuh. Nah akhirnya yang lain tuh pada kok dia yang laporin, dia yang ngebunuh, wah imposternya ternyata dia gitu kan. Kak, dari situlah kemudian Allah singkap, Allah vote. Nah kalau itu kemudian Bani Israel semuanya ngevote, wah ini nih imposternya, terus dibuang gitu ya. Dibuang. Ya. Kemudian kalau di game itu dibuang dari kapalnya gitu ya. Kalau di sini karena tadi si pelakunya si ponakannya tadi menginginkan harta warisan, kemudian haknya itu dihapus atau dihilangkan. Jadi dia meskipun yang tadinya awalnya dia mengharapkan mendapatkan harta warisan dari A,
tersebab dia ketahuan menjadi impostor, maka dia tidak mendapatkan hak harta warisannya. Nah, habis itu kemudian kita tahu bahwasanya ternyata mukjizat Nabi Musa yang biasanya kita kenal itu cuma membelah lautan gitu ya, membelah lautan dengan tongkatnya, ternyata Nabi Musa juga punya mukjizat menghidupkan orang mati. Ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala tentunya ya. Ya mungkin kita selama ini taunya mukjizat yang menghidupkan makhluk yang sudah mati itu hanya miliknya Nabi Isa, ternyata Nabi Musa juga Nabi Isa. Ya. Ini dengan izin Allah, Allah izinkan Nabi Musa menghidupkan si mayat dengan memukulkan sebagian dari tubuh sapinya. Kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi, dan di situ Allah tunjukkan ya ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala bahwa ya inilah kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala pada Bani Israel ya. Luar biasa, Bani Israel itu memang ditunjukkan oleh Allah, diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung melihat banyak mukjizat lewat nabi-nabi yang diutus kepada mereka. Kan banyak ya nabi yang diutus ke Bani Israel seperti itu. Bani Israel. Maka dari sini ya kita jadi bisa jadi bisa menarik satu ibrah ya. Ya begitulah kisah-kisah dalam Al-Qur'an disampaikan agar kita bisa mengambil ibrah-ibrah ya, bisa mengambil hikmah, bisa mengambil manfaat pada kejadian-kejadian yang sudah dijelaskan atau disampaikan atau diceritakan dalam Al-Qur'an, termasuk ini. Apa kemudian ibrahnya? Bahwa dalam salah satu ayat dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, surat Al-Maidah kalau nggak salah. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya in tubdalakum tasukum wa in tas'alu anha hina yunazzalul Qur'an tubdalakum afallahu anha wallahu ghafurun alim. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya. Ya wahai orang yang beriman, jangan kalian menanyakan sesuatu ya, an asya in tubdalakum tasukum, yang jika kalian tanyakan perihal itu justru memberatkan kalian. Sangat relate ya dengan kisah tadi, bagaimana Bani Israel kemudian terus bertanya mendetail sapinya kayak gimana sih. Ya mungkin itu secara logis butuh gitu ya, kayak kan kita harus menghidupkan orang mati gitu kan kita harus menghidupkan orang mati, pasti nggak mungkin lah. Nah mungkin itu secara logis kan seperti itu, kayak masa iya sapi yang biasa bisa. Nah mungkin kemudian muncullah pertanyaan-pertanyaan itu. Nah tapi kemudian data saluan asya itu bedalakum tasukum. Nah padahal sudah jelas sapi betina. Pakai tanya lagi yang ujung-ujungnya akhirnya memberatkan. Yang ujung-ujungnya akhirnya justru memberatkan Bani Israel itu sendiri, menjelaskan mereka yang ya justru malah mengeluarkan biaya besar, kemudian mencarinya sulit, padahal effortnya awalnya tidak perlu sampai sejauh itu. Maka teman-teman semua begitulah dalam beragama gitu ya. Agama itu mudah ya. Semuanya sudah jelas. Bahkan dalam salah satu hadis saya sempat baca gitu kan, dulu ketika zamannya Rasulullah SAW pun ketika turun perintah haji gitu ya, berhajilah kalian. Maka sahabat langsung ada yang tanya, apakah setiap tahun ya Rasulullah? Ini kan satu pertanyaan yang justru kalau dijawab oleh Rasulullah SAW kemudian akan, jika dijawab, maka di riwayat tersebut Rasulullah SAW menjawab, jika aku menjawab ya, maka kalian akan terberatkan dengan itu. Maka karena itu akan mewajibkan kalian untuk berhaji setiap tahun. Nah, maka Rasulullah memilih untuk diam dan tidak dan menjawabnya dengan seperti itu. Jika aku menjawab ya, maka itu akan memberatkan kalian. Nah, dari sini ikhwan fillah rahimakumullah, begitulah bagaimana agama itu justru memudahkan kita. Islam itu memudahkan kita dalam mengerjakan syariat-syariatnya. Kemudian ada perintah misalkan ya, misalnya sebagai contoh saja berhijab gitu kan. Kita berhijab menutup aurat. Harus yang seperti apa? Jilbabnya harus yang bagaimana? Nah, itu tidak perlu ditanyakan. Mau pakai horden pen budak, ya. Pakai
horden pakai selimut pun boleh gitu ya. Yang penting auratnya tertutup. Kemudian mau pakai apapun, yang penting auratnya tertutup. Cuma kan apa namanya ya, masa ya keliling-keliling pakai selimut kan menjadi hal yang tidak enak dipandang ya, padahal itu menjadi satu apa namanya, jadi satu apa lucu lah kalau apa namanya keluar pakai selimut gitu kan. Nah, padahal di luar kebiasaan ya Kang, yang walaupun kebiasaan sebenarnya boleh-boleh aja ya. boleh-boleh aja kan seperti itu. Maka yang kayak gitu termasuk urusan-urusan yang lain gitu kan, misalkan kayak tadi saya punya contoh cuma kok kemudian lupa karena menjelaskan keliling-keliling pakai selimut. Ya udah. Ya artinya seperti itu. Apa namanya? Agama Islam itu memudahkan kita untuk melakukan syariat-syariatnya. Kemudian apa namanya? Pun bahkan dari syariat yang sudah ditetapkan kita masih diberi kemudahan. Contohnya kita lagi safar gitu kan. Kita lagi safar kemudian ternyata itu butuh apa namanya? Memakan waktu sholat gitu kan, maksudnya memotong waktu sholat. Kemudian adalah melewati waktu sholat ya. Kemudian ada rukhsah atau keringanan berupa boleh menjamak atau boleh menjamak mengqashar supaya meringankan safar. Nah, ini kan menjadi satu apa namanya? Satu berkemudahan kita dalam beragama. Artinya ikhwan fillah rahimakumullah, ya apa namanya? La tas'alu an asya'an itu berlaku. Intinya itu. Kita bermudah-mudah dalam beragama. Kalau kita justru banyak tanya, itu apa namanya, justru memberatkan kita. Nah, ini biasanya kebiasaan mahasiswa nih, nek laporan. Nah, Kak, ini apa? Kalau apalagi kalau yang teman-teman yang udah skripsi gitu ya, nanti jilidnya pakai cover warna biru. Nanti kemudian ada yang tanya, cover warna birunya kodenya apa? Waduh, padahal biru sudah cukup ya, biru. Ya udah biru, yang kayak gini juga biru gitu kan. Kemudian yang kayak yang itu banyak lah, biru itu banyak kan. Kemudian ada yang tanya birunya kodenya apa. Akhirnya di percetakan ini, Kak, di percetakan ini kode yang FF30FC nggak ada Kak. Gitu misalkan gitu. Nggak ada. Ya udah cari sana, kan sudah ditentukan seperti itu, ya udah sana. Akhirnya kan menyulitkan. Nah, ini kebiasaan-kebiasaan ini sebenarnya masih ada di sekitar kita ya. Ini menjadi satu kebiasaan yang mungkin bisa dibilang cukup buruk, tapi bermanfaat di kondisi yang tepat. Nah, artinya seperti itu. Kondisi yang tepat itu seperti apa? Jika memang masalahnya itu belum jelas. Ya, masalahnya itu masih perlu dipertanyakan. Akan tapi jika memang sudah jelas, maka ya tidak perlulah tanya-tanya. Wah, nanti laporannya fontnya apa gitu kan. Ini sebagai contoh ya, karena teman-teman kebanyakan mahasiswa gitu kan, misalkan wah nanti tugasnya fontnya apa, TNL apa Calibri apa Arial gitu ya kan ya, atau font size-nya apa dan segala macamnya. Kalau sudah ada ketentuannya ya alhamdulillah, kalau sudah ada, kalau belum ada ya sudah dikerjakan apa yang sudah diperintahkan. Itu juga ya dalam beragama, bersyariat gitu ya. Ya kita diperintahkan apa namanya, puasa dari ba'da subuh dari terbitnya fajar hingga tenggelamnya matahari gitu kan. Nanti nggak usah pakai tanya sahurnya pakai apa. Harus buka pakai kelapa kah? Enggak. Harus pakai gorengannya wajib kah? Nggak perlu. Ya, ini hanya contoh. Ternyata sering kali memang ya, ini saya juga sering ketemu gitu kan, pertanyaan-pertanyaan senada gitu kan, kayak bahkan udah dijelasin kayak gitu kok masih dipertanyakan yang belibet, menjadi satu penyakit yang perlu kita perbaiki. Nah, ternyata dari impostor, dari Bani Israel dan Nabi Musa alaihi salam, justru apa namanya, kita tidak membahas terkait diamnya tentu, tapi kita membahas kebiasaannya Bani Israel. Ternyata tidak hanya di Nabi Musa, seringan Bani Israel itu seperti itu. Maka seringkali ada celutukan begini kan, kalau misalkan banyak tanya gitu kan, tadi banyak tanya kayak Bani Israel aja, nah gitu. Akhirnya jadi celutukan kayak Bani Israel ya. kayak Bani Israel aja, karena
memang itu menjadi satu kebiasaannya Bani Israel. Dan itu Iya. perlu kita tidak patut kita ikuti ya, kebiasaan-kebiasaan seperti itu. Kemudian justru memperumit atau mempersulit keadaan kita. Seperti itu ceritanya. Oke. Itu tadi ya teman-teman sekalian ya, lengkap. Jadi seperti yang yang saya katakan tadi, bahwasanya di kesempatan kali ini memang ini momennya kita mengambil hikmah dari kisah gitu kan. Jarang-jarang kita tafsir talk membahas kisah secara utuh gitu kan. Biasanya kita membahas tafsiran para ulama terhadap satu ayat ataupun satu surat ya. Tapi kali ini kita sedikit berbeda teman-teman, karena ada kisah yang menarik yang relate dengan fenomena yang terjadi di akhir-akhir ini di sekitar kita gitu kan. Dan hikmahnya Masya Allah luar biasa. Tadi saya lupa mengingatkan teman-teman sekalian bahwasanya seperti biasanya ya, kita di serial Tafsir Talk kita adakan sesi interaksi ya nantinya ya, sesi interaktif di akhir nanti. Jadi teman-teman bisa untuk mengutarakan kalau misalkan punya pertanyaan nih yang bisa kita diskusikan pada kesempatan kali ini, ataupun teman-teman punya insight tersendiri ya, punya pemikiran ataupun pernah membaca, pernah mendengar di majelis lain misalkan mengenai topik bahasan yang sedang kita bahas pada pagi hari ini. Jadi teman-teman bisa menyampaikan nih. Jadi harapannya di serial Tafsir Talk ini kita tidak hanya mendengarkan tapi juga bisa saling berbagi seperti itu. Jadi ilmu bisa dua arah ya teman-teman sekalian ya gitu. Jadi sama-sama kita mendapatkan manfaatnya gitu ya. Atau mulai dari sekarang aja bisa digunakan kolom chat yang sudah tersedia untuk teman-teman yang ingin berinteraksi gitu ya dengan narasumber. Dan untuk teman-teman yang laki-laki mungkin kalau nanti ingin untuk speak up ya, untuk berbicara langsung, nanti bisa di-on-kan aja mikrofonnya gitu kan. Tentunya setelah dipersilahkan ya. Jadi nanti jangan sampai tabrakan gitu ya. Nanti jadi ramai lah kita ya, kayak kisah Bani Israel waktu tunjuk-tunjukkan nanti ya. Oke, itu tadi ya. Jadi menarik kan tentang bertanya tentang kejelasan sesuatu nih, karena kita teman-teman mahasiswa ya, teman-teman mahasiswa ini biasanya yang terkenal kan memang nalar kritisnya ya kan ya. Di samping intelektualitasnya, nalar kritisnya itu memang Masya Allah sangat sangat ini sekali, sangat tajam sekali gitu. Jadi memang perlu ya kan, perlu kita pahami batasan di mana kita memerlukan penjelasan lebih lanjut, mana yang memang itu sudah pasti itu atau gimana ya kan? Mungkin ada dari ulama menyampaikan tentang hal itu seperti apa? Mungkin ini concernnya lebih kepada syariatnya. Syariat yang sudah jelas batasannya, sudah jelas tuntunannya, sudah jelas petunjuknya, maka itu tinggal kita jalankan saja. Okay. Nah, ini sebenarnya lebih concernnya gitu. Maka kalau misalkan memang kritisnya mahasiswa ini kadang luar biasa ya. Memang nggak apa-apa, selama itu menjadi satu hal yang membangun, bukan memberatkan. Nah, kan karena di sini yang kemudian disampaikan dalam ayat adalah jangan sampai itu memberatkan kita. Apa yang kemudian kita tanyakan itu bukan hal-hal yang kemudian menjadikan kita untuk sulit melaksanakan syariat yang kita akan laksanakan gitu kan ya. Misalkan kemudian contoh saja tahajud atau sholat duha ya. Mungkin jika para sahabat dulu kemudian menanyakan tahajud itu harus berapa rakaat sih, tidak kemudian mencontoh Rasulullah ya, kan waktu itu para sahabat kan mencontoh, wah Rasulullah tuh kadang tahajudnya cuma sekian rakaat, kadang cuma sekian rakaat, ada kadang 11 rakaat, kadang cuma 3 rakaat, sholat duhanya kadang 2 rakaat, kadang 4 rakaat. Itu kan para sahabat mencontoh Rasulullah. Kemudian mungkin saat itu ketika mungkin sahabat kemudian menanyakan kayak tahajud itu wajibnya berapa rakaat sih? Atau sholat duha itu harusnya berapa rakaat sih? Kemudian ditentukan oleh Rasulullah tahajud itu 23 rakaat. Kayak gitu kan nanti menjadi satu hal yang memberatkan. Bangunnya sudah berat gitu kan. Bangunnya aja berat. Sholatnya 23 rakaat gitu. Waduh, skip. Banyak skipnya akhirnya. Sholat duha juga gitu kayak boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat, kemudian boleh 6, 8 dan seterusnya.
Nanti kalau kemudian ditentukan harus 8 rakaat misalkan seperti itu. Harus 8 rakaat. Ternyata kan kita cuma punya waktu 5 menit. 8 rakaat 5 menit. Nanti sholatnya kayak yang di IG itu kan kayak Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan jadi satu rukun sholat yang cuma ninah itu jadi tidak hilang ya. Jadi hilang gitu kan. Jadi akhirnya jadi tidak cuma ninah gitu kan. Jadi karena 8 rakaat 5 menit. Ya apa caranya langsung gaspol kan. Itu artinya hal-hal yang seperti itu. Jika memang sifatnya memberatkan, maka lebih baik tidak ditanyakan. Oke. Itu ya, jadi teman-teman ya, ini kita concern obrolan kita pada pagi hari ini nih tentang Bani Israil ini, masalah-masalah syariah, masalah-masalah yang memang syariat sudah menentukan kadarnya, sudah menentukan ininya ya, tata cara dan lain sebagainya, seperti itu. Oke, mungkin kita mulai aja ya teman-teman ya, nanti khawatir kita kehabisan waktu nih kalau memang misalkan ada teman-teman yang ingin bertanya ataupun teman-teman ingin mengutarakan sesuatu terkait topik pembahasan kita pada pagi hari ini, kami persilahkan untuk akhwat bisa menggunakan kolom chat yang tersedia, dan untuk ikhwan boleh menggunakan kolom chat, ataupun kalau ingin berinteraksi langsung boleh langsung mikrofonnya diaktifkan, langsung ini ya, langsung bisa untuk menyampaikan. Oke, mungkin dimulai saja ya teman-teman sekalian, silakan. Dan sembari menunggu teman-teman mungkin sedang mengetik atau dan lain sebagainya, kami informasikan teman-teman sekalian bahwa saya serial Tafsir Talk pada pagi hari ini membahas tafsir dengan lebih ringan dan menyenangkan. Ini diinisiasi oleh teman-teman mahasiswa pencinta Islam Malang, atau biasa kita sebut sebagai MPI Malang ya. Nah, apa sih MPI Malang itu gitu kan? MPI Malang itu adalah wadah bagi teman-teman mahasiswa yang ingin bersama-sama teman-teman yang lain itu untuk memperdalam keilmuan tentang keislaman, dan juga ingin berkontribusi, berpartisipasi untuk keislaman, untuk Islam, untuk dakwah Islam, seperti itu. Jadi ini adalah sebuah wadah nih, kami khususkan bagi teman-teman mahasiswa ya, utamanya teman-teman mahasiswa. Dan juga ada ikhwan, ada akhwatnya juga teman-teman sekalian. Jadi untuk teman-teman yang akhwat yang memang pingin untuk memperdalam keilmuan keislamannya, pun pingin beramal soleh dengan bersama-sama berkontribusi di dalam dakwah, bisa banget nih untuk join bareng teman-teman akhwat lain di teman-teman muslimah mahasiswa pencinta Islam, seperti itu. Apa cuma di Malang aja Kak? Enggak ya. Jadi teman-teman MPI ini ada secara nasional teman-teman sekalian. Jadi ada di beberapa kota besar di Indonesia yang itu memang basisnya mahasiswa ya, khususnya seperti misalkan di barat ada di Sumatera ya, di Lampung ada, di Bandar Lampung, di Metro juga ada kan ya, di Lampung ya. Di Lampung ya, di Lampung. Habis itu ada di Bandung, di Tangerang. Kemudian ada di Jogja, ada Yogyakarta. Kemudian ada di Semarang, di Solo, di Surabaya, di Malang yang sekarang sedang mengadakan ini. Kemudian sampai kepada di paling timur ada di Kota Mataram teman-teman sekalian. Nah, jadi untuk teman-teman yang ingin bergabung nih bersama teman-teman MPI ataupun MMPI untuk yang muslimah, bisa banget untuk cari tahu mana yang paling dekat dengan domisili teman-teman sekalian, untuk bisa tanya-tanya dulu boleh, kemudian join juga sangat boleh banget gitu kan. Terus apa aja sih kegiatan dari MPI ini gitu kan? Kegiatannya macam-macam teman-teman. Ada kajian keislaman ya, seperti yang kita lakukan sekarang ini gitu kan. Ada kajian keislaman rutin, tapi untuk sementara waktu kita pakainya online ya teman-teman sekalian ya, karena keadaan yang masih belum kondusif untuk kita mengadakan sebagaimana kita biasanya adakan di masjid teman-teman sekalian. Jadi seru ya, kita bisa bareng gitu di weekend di masjid bareng-bareng sama teman gitu kan, membahas hal-hal seperti ini. Oh, Masya Allah, menarik sekali gitu kan. Terus kemudian ada kegiatan tadabbur Quran. Gimana? Untungnya nggak offline, nanti dilanjut mabar Among Us nanti. Oh, enggak. Wah, kawat juga nih kalau lanjut mabar ya. Nggak, biasanya kita lanjutnya ini
Selanjutnya kita diskusi di warung kopi, teman-teman. Nggak pakai maper ya. Alhamdulillah. Kemudian ada aksi sosial, teman-teman sekalian. Jadi sebagaimana kita tahu ya, kadang-kadang kita negeri kita ini kadang-kadang qadarullah ada bencana misalkan, ataupun ada memang pihak-pihak yang membutuhkan. Jadi kita di situ ada kegiatan-kegiatan sosial yang itu tujuannya untuk dapat membantu sesama sebagai perwujudan amal soleh kita seperti itu ya. Kemudian ada mabit, teman-teman sekalian, bermalam bersama gitu. Tentunya bermalam nggak sekedar bermalam menghabiskan waktu ya. Enggak ya, karena di situ kita nanti di bermalam itu kita akan ada kegiatan-kegiatan yang insya Allah bermanfaat gitu kan. Ada kegiatan tilawah bersama mungkin, ada kegiatan mendengarkan kultum dari ustadz pembina kita dan lain sebagainya. Ada juga kegiatan outbound, sunnah sport juga ada, teman-teman sekalian yang hobi berolahraga ya. Mungkin hobinya berolahraga, utamanya olahraga sunnah, tapi belum mendapatkan teman-teman nih yang kan asik ya kalau kita bisa melakukan bareng teman-teman. Nah, disinilah teman-teman MPI lah salah satu yang recommended lah menurut saya gitu kan. Terus ada juga camp bareng, ada juga tablik akbar. Nah, tablik akbar biasanya satu semester satu kali kita lakukan, teman-teman sekalian. Kita mengundang ustadz nasional ya, yang skalanya nasional, untuk bersama-sama kita hadirkan untuk membersamai masyarakat Kota Malang gitu ya. Kalau MPI Malang ya masyarakat Kota Malang seperti itu. Alhamdulillah nih akhir-akhir ini walaupun di suasana pandemi, kampus lagi banyak yang libur, ternyata banyak nih teman-teman yang antusias untuk ikut join bergabung di teman-teman mahasiswa pencinta Islam gitu ya, Masya Allah ya. Artinya memang nggak rugi, nggak ada ruginya lah kalau teman-teman join di teman-teman MPI gitu ya. MPI manapun, MPI Malang maupun MPI kota-kota yang lainnya, seperti itu teman-teman sekalian. Dan untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa cari tahu di Instagram MPI_Malang ya, atau MMPI_Malang untuk yang Malang. Nah, ini sudah di ini ya, di kolom chat sudah ada informasinya gitu kan, informasi media sosial maupun kontak person yang dapat dihubungi seperti itu. Oke, mungkin kembali ya kita kepada obrolan kita gitu. Mungkin ada dari teman-teman yang ingin bertanya kepada narasumber kita nih, Kang Ustadz Ibrahim Fayyad, terkait dengan pembahasan kita pada pagi hari ini gitu, tentang Bani Israel, Nabi Musa dan juga Bani Israel gitu kan, lebih khususnya gitu, ataupun lebih umum lagi tentang tadi nih bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita kaidahnya, mungkin tadi sudah sempat jelas ya kaidah bagaimana untuk memperjelas sesuatu hal gitu kan, ada tatanannya, ada tata caranya seperti itu. Oke, yang punya udzur pengen live silakan ya, nggak ada masalah gitu. Kami tawarkan kepada teman-teman. Afwan Ustaz. Oke, ini ada pertanyaan nih Kang. Afwan Ustaz, bagaimana pandangan Ustaz sendiri tentang game Among Us ini tadi, Ustaz? Berhubung di dalamnya terdapat unsur kebohongan, adu domba dan sebagainya. Jazakumullah khair, Ustaz. Insyaallah ini tentang gamenya sendiri ya. Oke. Gimana nih Kang? Mungkin kalau belum pernah nyobain, mungkin ininya kali ya, sepengetahuannya kali ya. Wah, keliru nih mungkin kan? Wah, tuh. Ini dia. Ya, sebelum membahas Among Us-nya dulu, kita bahas gamenya dulu nggak ini? Banyak pembahasannya. Iya, perlu satofa nih dari teman-teman yang udah nyobain ini. Ya, sebenarnya terkait apa namanya, adu domba ya jelas satu hal yang ya takutnya dengan kebiasaan kita itu, mudah-mudahan itu hanya digunakan dalam teman. Artinya ya jangan sampai itu menjadi satu kebiasaan kemudian terbawa terbawa pada dunia nyata, kan biasanya gitu ya, orang-orang kemudian kebiasaan dalam game main itu bukan menjadi satu hal yang fun, tapi menjadi satu yang diseriusin, kemudian diambil nilainya, diambil value-nya, kemudian diambil apa intinya dalam
game-gamenya gitu kan. Ya yang kemudian dulu sempat heboh ya main PUBG kemudian menjadi satu ajang apa namanya kekerasan. Itu sebenarnya sama ya jika kita pertanyakan hal yang sama. Main PUBG itu gimana? Kan itu dalamnya tembak-tembakan. Kita menembak orang yang tidak bersalah sebenarnya kan sama. Kemudian apa namanya kita main game, main apa ya? Ya dan seterusnya yang kemudian melanggar syariat. Intinya seperti ini. Kalau kita membahas seperti ini nih, sebelum kita membahas substansi dari gamenya, dari apa terkait misalkan game Among Us, sebelum kita membahas Among Us, mungkin ada pembahasan terkait gamenya itu sendiri kan gitu kan. Pembahasannya lebih secara umum ya kan. Bagaimana kemudian kita menyikapi terkait game, bukan terhadap Among Us-nya saja, tapi terkait apa kita tujuan main game. Enggak usah kita jauh-jauh dari Among Us yang memang di dalamnya jelas itu. Kalau misalkan kita lihat dalam ayat jelas itu wala tajasasu wala yaqtabatu kumbatu ayuhibbu ahadukum dan ada ayat yang memang nggak boleh saling tuduh, kemudian saling adu domba, itu jelas, kemudian mencari kesalahan-kesalahan orang lain, kemudian berbohong, itu jelas itu secara dalam syariat memang apa namanya tidak dibenarkan gitu kan apa-apa yang dilakukan dalam Among Us. Tapi apa namanya ya bagaimana susah juga sih kayak gini ya, karena kalau misalkan saya bilang game itu nggak boleh pun saya juga main game, tapi bukan main game yang kemudian membuat saya lalai gitu, terus main game sepenuh hari gitu kan, kemudian sampai saya nggak ngerjain apa-apa. Nah itu kan baru menjadi satu hal yang mudarat bagi kita kan. Artinya tujuan dari game itu bukan menjadi satu hal yang apa sih main game itu ya, apa sih main game itu buat seneng kumpul bareng teman-teman, udah cukup itu aja gitu. Jangan sampai kemudian dibawa, wah gue kan di sana belajar caranya ngadu domba, nanti gue terapin lah kalau lagi bisnis gitu kan. Dan sampai seperti itu. Intinya kembali lagi kepada apa sih kita tuh main tuh ngapain sih gitu loh, main tuh buat apa sih gitu, ya itu aja sih kalau bagaimana saya menyikapinya seperti itu ya. Kalau mungkin pandangan ulama-ulama yang memang mereka secara takofah memang itu mungkin secara tegas ada yang mengatakan bahwa bahkan main gamenya aja buat apa gitu loh kan. Bagaimana kita di sekarang ini kan dengan main game kita jadi ketemu sama teman-teman. Nah, itu saya pribadi seperti itu. Dengan main game kan kita ketemu jadi sama teman-teman, jadi lebih dekat dan seterusnya. Nah seperti itu kan. Kemudian beda lagi dengan ada orang yang main game itu, main game harus gini kemudian lalai dengan kayak Oke, nampaknya ini ya ada sedikit gangguan koneksi nih di Ustadz Fayat nih ya. Beliau keluar dari room ya, terputus ya, mungkin sebentar lagi akan bergabung bersama kita kembali. Untuk teman-teman yang lain mungkin silakan dilanjutkan ya, mungkin disiapkan kalau ada pertanyaannya gitu kan, sehingga nanti ketika beliau sudah kembali lagi bersama kita di room ini nanti bisa. Oke. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah ini Oke. kok sendiri nih. Sempat terputus ya? Iya. Afwan ya. Iya. Diganggu impostor enggak? Oh, iya kayak. Oke, tadi di vote ini kayaknya saya ini. Apaan tuh jangan-jangan impostor ini? Dari tadi menjelaskan. Oke, tadi sempat kepotong ya Kang ya tentang game ya. Mungkin bisa dilanjutkan mungkin. Ya, intinya apa namanya? Kalau saya pribadi, pandangan saya adalah bagaimana kita menyikapi game itu sendiri. Baik game apapun ya. Tidak hanya untuk impostor kan jadinya. Tidak hanya untuk khas gitu ya. Seperti itu. Oke, secara umum seperti itu ya. Ya, dan ada oke.
tadi yang bertanya tadi sudah cukup ya. Kalau misalkan memang ada pertanyaan lanjutan atau tanggapan, silakan dilanjutkan di kolom chatnya. Ini ada yang bertanya lagi nih Kang, Mas izin bertanya, siapa itu Samiri? Ini tentang satu tokoh, satu sosok nih. Oke, mungkin bisa langsung dijelaskan. Ya, kalau kita bahas terkait Samiri, ya itu bisa dibuka surat Toha. Ya, di situ dijelaskan bagaimana andilnya Samiri dalam penyesatan terhadap kaum Nabi Musa. Ya, mungkin entah ini terjadinya sebelum kejadian ini atau setelahnya, saya belum mendapat literaturnya. Artinya dulu sempat waktu itu Nabi Musa istilahnya pergi meninggalkan kaumnya. Nah, mudahnya seperti itu. Pergi meninggalkan kaumnya beberapa hari, ditinggallah saudaranya Harun ya. Musa, Harun itu dua sejoli. Nabi Musa, Nabi Harun alaihi wassalam, dua sejoli yang dimana dua-duanya saling support dalam dakwah, kan. Kemudian ditinggallah dalam kaumnya itu hanya Nabi Harun. Kemudian ditinggal Nabi Musa. Nah, si Samiri ini jadi menghasut kaumnya Nabi Musa bahwa ini sembahan kalian itu sapi sebenarnya. Nabi Musa itu lupa bahwa Tuhannya itu sapi. Ya, istilahnya seperti itu. Jadi, silahkan bisa dibuka surat Toha. Akhirnya itu dihasutlah ya, bahwa si Samiri ini meracuni keyakinan yang telah ditanamkan kepada Bani Israel ya, terhadap ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini loh Tuhan kalian tuh kan nggak tahu kan kalian Tuhannya siapa, ini loh Nabi Musa itu juga lupa. Nah, istilahnya seperti itu kan. Intinya dia adalah satu sosok yang menggembosi semangat Bani Israel, kemudian menyesatkan dalam peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya seperti itu. Oke, begitu ya. Untuk penanya nih, Mas Rosetio yang tadi bertanya tentang siapa itu Samiri, gitu ya. Ya mungkin ada dari teman-teman yang lain, kita lanjutkan nih pertanyaannya. Atau mungkin teman-teman ingin mengungkapkan sesuatu ya, pernah membaca seperti ini ataupun pernah mendengarkan itu seperti ini gitu, yang mungkin belum sempat kita bahas nih pada kesempatan pagi hari ini. Kami sangat mengharapkan sekali ya untuk teman-teman memberikan feedback seperti itu. Silakan untuk teman-teman sekalian. Oke, beberapa waktu yang lalu kan ini sekalian ini ya, mungkin ya sharing sedikit gitu ya. Beberapa waktu yang lalu tuh ada ini ya, ada safarinya Ustadz Nasional gitu ya, Ustadz bulan gitu di Kota Malang gitu kan. Saya sempat ngikutin tuh, beliaunya mantan pendeta tuh waktu itu kan, terkait dengan ini nih, terkait dengan kita bertanya kritis gitu ya tentang hal-hal syar'i ini. Beliau waktu itu sempat memberikan ini kan, memberikan nasihat nih bagi kita semua gitu kan. Kita harus ini, orang Islam tuh harus belajarnya itu memang harus kritis gitu. Kritis dalam artian mencari ilmu tuh bener-bener sampai memahami ini ya, kalau bisa sampai memahami bener-bener akarnya gitu. Karena beliau ngasih tahu kita jangan sampai orang Muslim itu cara belajarnya sebagaimana orang kafir yang ini ya, yang cara belajarnya sistemnya doktrin gitu dari pendetanya seperti itu. Jadi kalau di sana menurut beliau, katanya beliau, kalau di sana umat itu atau jamaah nggak boleh nih untuk mempertanyakan sesuatu yang itu memang dalam arti itu merangsang rasa penasaran ataupun itu jadi kegundahan tersendiri gitu di hati para jamaah seperti itu. Jadi memang kalau saya pikir sih relate banget ya sama tadi ya Kang Faid bilang ya. Di samping itu, selagi itu adalah bukan sesuatu yang memang jelas sudah syariat menetapkan, maka di situ kita punya berhak itu kita punya hak untuk
untuk ini ya, untuk bisa tahu lebih dalam gitu ya, karena itu terkait ilmu juga gitu Kang ya. Insya Allah. Oke, silahkan teman-teman sekalian. Ada yang bisa kita diskusikan lagi? Ataupun teman-teman ingin mengungkapkan sesuatu nih terkait dengan bahasan kita pada pagi hari ini, insight yang dimiliki teman-teman, ilmu yang dimiliki teman-teman, kami persilahkan. Ya, beberapa saat lagi mungkin kita akan cukupkan dulu sebelum ini ya, sebelum kalau teman-teman memang tidak ada gitu kan. Karena ini juga sudah makin siang di Jawa Timur, sudah menjelang zuhur nih. Mungkin yang di Indonesia Timur sudah ya, sudah dari tadi ya mungkin ya. Jadi silakan untuk teman-teman sekalian. Dan jangan lupa teman-teman, kegiatan kajian keislaman rutin seperti ini ya. Teman-teman MPI Malang punya 2 suguhan nih di tiap 2 pekannya. Jadi 2 pekan sekali. 2 pekan sekali ada serial Tafsir Talk seperti ini, membahas tafsir yang lebih ringan dan juga menyenangkan. Dan yang kedua ada serial Superhero Islam teman-teman sekalian. Yang itu kita akan membahas kiprah ataupun prestasi sejarah daripada orang-orang luar biasa yang hidup pada masanya gitu kan. Saking luar biasanya maka sangat pantas lah kalau kita sematkan gelar superhero nih bagi mereka, tapi bukan superhero yang fiktif ya, sebagaimana yang kita tahu ada di komik dan juga di film-film. Ini adalah orang-orang yang nyata yang hidup di dalam peradaban, sejarah peradaban Islam di masa lalu gitu. Jadi setiap 2 pekan sekali, kalau sekarang ini serial Tafsir Talk, berarti pekan depan akan ada serial Superhero Islam bersama dengan Ustadz Alfa Yusuf, insya Allah, pembina dari teman-teman mahasiswa pencinta Islam Malang. Nanti akan dilanjutkan dengan Tafsir Talk lagi, Superhero Islam lagi, begitu seterusnya teman-teman sekalian. Jadi tetap stay tune di Instagram maupun di grup yang sudah tersedia ya buat teman-teman sahabat MPI dimanapun berada untuk update beritanya. Oke, tidak ada yang bertanya maupun yang ingin mengungkapkan lagi. Kalau tidak ada mungkin kita cukupkan terlebih dahulu ya. Gimana Kang Fayat? Ya. Oke. Ya, Allah alam bisawab ya, apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini ya benarnya dari Allah Subhanahu wa taala dan salahnya merupakan kurangnya dari diri saya pribadi ya. Mungkin dari penjelasan atau dari pertanyaan ada yang belum jelas atau mungkin ada yang belum dipahami oleh teman-teman, mungkin bisa langsung ditanyakan kepada teman-teman panitia nanti ya. Nah, ini gimana sih? Nah, kan jadi ada proses diskusi tanya jawab antara peserta kemudian dengan teman-teman panitia ya. Mungkin dengan itu harapannya bisa terjalin satu hubungan yang bisa membangun gitu kan antara peserta dan panitia, dan mudah-mudahan bertemunya kita secara virtual pagi ini ya menjadi salah satu sebab berkumpulnya kita di surganya Allah Ta'ala nanti. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bisa jadi mudah-mudahan juga teman-teman bisa istiqomah ya ikut kajian tiap Sabtu ini. Mungkin baik dari Mas Dana katanya minggu depan ada serial Superhero Islam gitu ya. Iya, betul. Ketemunya kita itu bukan hanya karena Among Us ya, bukan hanya karena Among Us, tapi insya Allah ini menjadi satu kebiasaan yang kita rutinkan, kita kontinukan, kita pertahankan gitu ya. Kita selalu ketemu setiap Sabtunya nanti, insya Allah. Insya Allah. Oke, kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Kang Fayad ya, Kang Ustadz Pak Ibrahim Fayad gitu kan, atas sharingnya pada pagi hari ini, ngobrolnya dengan kita pada pagi hari ini. Semoga ilmunya menjadikan keberkahan tersendiri dan diberikan kelancaran kepada beliau dalam setiap aktivitasnya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga teman-teman sekalian, sahabat MPI dimanapun berada, kami ucapkan jazakumullah khairan jaza atas kesediaannya ini untuk menyimak dari awal tadi sampai dengan akhir ya. Jadi tetap stay tune teman-teman sekalian, semoga diberikan keistiqomahan dan kemampuan untuk bersama-sama mengkaji ilmu baik di majelis bersama MPI Malang di setiap pekannya di hari Sabtu tetap dimulai jam 10 pagi maupun di majelis-majelis yang lainnya. Terus semangat dalam bertawabul ilmi dan juga berdakwah semampu kita teman-teman sekalian. Semoga Allah memberikan kemudahan dan juga balasannya kelak
kita bersama-sama dapat kembali di channelnya Allah Subhanahu wa taala bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup teman-teman sekalian dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, jika ada kesalahannya kami mohon maaf selaku mewakili panitia yang bertugas ya teman-teman sekalian. Kalau ada kekurangannya dalam penyajian maupun di dalam penyajian maupun di dalam yang lain-lainnya deh. Semoga Allah memberikan kemampuan dan juga kemudahan bagi kami semua untuk menyajikan yang lebih baik di kemudian hari nantinya. Oke, saya Surya Perdana Hadi selaku moderator pada pagi hari ini mohon undur diri teman-teman sekalian. Insya Allah kita ketemu lagi di pekan depan di jam yang sama insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.